Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan sekuat tenaga selalu kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan ketakwaan inilah yang menjadikan kehidupan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah pada saat ini kita berada dalam fase peralihan masa tahun Hijriah. Kita sudah berada di akhir-akhir daripada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah sebagai bulan terakhir berganti dengan Muharram sebagai awal bulan daripada tahun Hijriah. Pergantian tahun ini tidak boleh dimaknai sebagai pergantian waktu seperti biasanya. Momentum ini memiliki makna dan hikmah mendalam yang jika kita maksimalkan akan membuahkan kesuksesan dan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bergantinya tahun ini harus dijadikan sebagai waktu untuk melakukan muhasabah, evaluasi, introspeksi terhadap perjalanan hidup selama ini agar ke depan lebih baik lagi. Jangan sampai dengan terus berjalannya waktu kita tidak mampu mengambil ibrah, tidak mampu mengambil daripada hikmah dan pengalaman hidup. Dengan merenungkan masa lalu, kita bisa meninggalkan hal-hal yang negatif dan mengambil sisi-sisi positif sebagai bekal menghadapi masa depan kita yang lebih baik lagi. Kita harus optimis, bisa melakukan perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang dengan terus melakukan ikhtiar-ikhtiar terbaik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa magmunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa saja yang hari-harinya lebih baik daripada hari yang kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat, yakni celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Bertakwalah kepada Allah
Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selain melakukan muhasabah terhadap apa yang telah dilakukan pada masa lalu, kita juga harus melakukan persiapan untuk menghadapi masa depan di tahun yang baru. Hal ini penting karena sebuah perjalanan pasti membutuhkan bekal yang cukup agar kita bisa sampai ke tujuan dengan baik. Dalam merenungi kehidupan melalui ikhtiar ini, kita juga harus menyadari bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, dan setelah itu kita diingatkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Luqman ayat 34 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas masa depan dan ketidaktahuan kita tentang apa yang akan terjadi esok hari. Dalam satu ayat ini Allah menunjukkan 5 kekuasaannya sekaligus tentang masa depan. Yang pertama, Allah lah yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan kiamat itu akan datang. Yang kedua, Allah lah yang mengetahui kapan hujan akan turun untuk menghidupkan bumi ini dan memberi rezeki kepada manusia untuk bekal kehidupan di dunia. Lalu yang ketiga, Allah lah yang tahu apa yang ada dalam kandungan seorang ibu. Walaupun saat ini sudah ditemukan alat-alat yang canggih untuk melihat kondisi bayi dalam rahim seorang ibu, seperti USG dan sebagainya, namun pada hakikatnya semua masih dalam fase prediksi. Yang keempat, Allah lah yang tahu nasib kita di masa yang akan datang. Kita hanya berusaha dengan cara yang terbaik, namun Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Yang kelima, Allah lah yang tahu kapan seseorang akan mati. Tidak ada manusia yang bisa merencanakan umurnya, meninggal dunia di mana dan di mana dia akan dikuburkan. Namun kematian merupakan keniscayaan yang akan dihadapi oleh makhluk yang bernyawa. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak bisa dan tidak dapat meminta penundaan sesaat pun, dan tidak pula meminta percepatan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, untuk mengakhiri khutbah Jumat ini, kita sama-sama muhasabah. Mari kita renungi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ginaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tua, sehatmu sebelum sakitmu, kekayaanmu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum kesibukanmu, dan kehidupanmu sebelum kematianmu. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah dalam kebaikan. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya agar senantiasa kita hidup dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa sairil buldanil muslimin 'amah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Thank you.